Jumpa lagi dengan Fastestmed, solusi cepat matematika. Pada kesempatan kali ini, Fastestmed akan membahas soal tes pemantapan persiapan ujian nasional atau TPPU tahun pelajaran 2018-2019 mata pelajaran matematika untuk kode paket soal C61. Tes ini diselenggarakan oleh dinas ya dari pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019 ya. Saya harap kalian bisa mempelajari tes ini ya, karena barangkali nanti akan keluar mungkin sama bahkan ya. Kalau tidak sama berarti minimal mirip dengan soalnya. Jadi kalian kalau sudah tahu caranya tinggal mengeksekusi nanti soalnya ya. Ini dilaksanakan kemarin hari Senin tanggal 25 Maret 2019 ya. Pukul 10 sampai dengan 12. Sekarang kita lihat soalnya, silahkan kalau mau di screenshot soalnya seperti ini. Kemudian kalau mau dikerjakan juga boleh, saya tampilkan semuanya dulu ya. Nah, ini adalah soal-soal. Mungkin barangkali besok yang akan keluar di UN itu seperti ini. Jadi kalau keluar seperti ini kalian sudah harus siap ya. Ya, ini ada pangkat juga ya, pangkat. Kemudian sampai dengan nomor 12. Nah, ini adalah aljabar. Kemudian kita lanjut lagi 13, 14, 16, 17, 18, kemudian 19, 20, 21, 22 tentang sudut, kemudian 23 masih tentang sudut, kemudian nomor 24 tentang bangun datar irisannya, 25 tentang Pitagoras, 28 lingkaran, 27 bangun datar yaitu tentang lingkaran, 28 ya bangun ruang, 29 juga bangun ruang, 30 bangun ruang sisi lengkung, 31 bangun ruang sisi lengkung, 32 kekongruenan, 33 kesebangunan, 34 kekongruenan, 35 tentang lingkaran atau statistika ya, statistika, dan yang terakhir adalah tentang peluang. Nah, ini adalah paket yang pertama. Nanti akan kita lanjutkan lagi dengan paket yang kedua, yaitu ini paket yang ke-62 dan seterusnya. Ini ada semuanya ada 4 paket ya. Silahkan nanti kalian pelajari biar nanti bisa buat persiapan ujian nasional ya. Ya, kita masuk ke pembahasan ke yang nomor 1 ya. Dalam suatu lomba matematika disediakan 60 butir soal. Totalnya 60. Kemudian setiap soal dijawab benar mendapat skornya 4. Kemudian kalau salah skornya negatif 2 dan jika tidak dijawab maka skornya negatif 1. Bayu menjawab 55 butir soal dan 47 diantaranya benar. Skor yang diperoleh Bayu adalah, berarti kita tinggal mengalihkan aja ya. Kita tulis benarnya dulu. Yang dijawab benar oleh Bayu itu adalah 47 ya kan. 47 dijawab benar dikalikan dengan skornya 4 berarti kali 4. Berarti nilainya sama dengan 4 kali 7 itu 28, nyimpan 2, 4 kali 4 16 tambah 2 jadinya 18. Kemudian yang salah, yang dijawab salah, kalau menjawab 55 benarnya 47 berarti salahnya 55 kurangi 47 berarti 8 ya, berarti 8 kali skor salahnya. Skor salahnya adalah negatif 2, berarti 8 kali negatif 2 adalah negatif 16. Kemudian selanjutnya yang tidak dijawab TC aja ya, tidak dijawab itu berarti karena soal seluruhnya 60 yang dikerjakan 55 berarti yang tidak dijawab adalah 60 kurangi 55 yaitu 5. Berarti 5 kali skor tidak dijawabnya adalah minus 1. Berarti dikalikan ya, berarti negatif 5 ya, negatif 5. Kemudian yang ditanyakan adalah jumlah skor totalnya. Berarti tinggal dijumlahkan aja. Ini kalau dijumlahkan negatif 16 negatif 5 itu kan kalau negatif-negatif jadinya negatifnya dijumlahkan. Berarti negatifnya semakin besar yaitu jadi negatif 21. Kita tinggal menjumlahkan aja 188 dikurangi 21 berarti sama dengan berapa ya, kalau dijumlahkan hasilnya berapa ya, gitu kan. 188 dikurangi 21, 8 kurangi 1 7, kemudian 8 kurangi 2 6, tinggal 1, berarti jawabannya adalah 167, yaitu jawabannya A. Ya, kita lanjut ke yang nomor 2 sekarang ya. Oh ya, mengingatkan terlebih dahulu bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru dari video Fastestmed ya.
Masuk ke nomor 2. Ali memiliki tali berwarna merah sepanjang 48 meter. Kemudian berwarna birunya 60 meter. Tali merah dipotong-potong dalam ukuran 3/4 meter, kemudian tali biru dipotong dalam ukuran 1/5 meter. Selisih banyak potongan kedua tali tersebut adalah, berarti kan yang pertama kan merah. Merah itu dipotong 3/4. Kalau dipotong hasilnya 48 meter, dipotong 3/4, berarti artinya diapakan 48 sama 3/4 ini? Dibagi ya, berarti 48 dibagi 3/4. Berarti 48 dibagi 3/4. Dibagi itu kalau dikalikan terbalik kan jadinya tidak 3/4 tapi 4/3 ya. Ini sudah langsung saya kalikan terbalik. Harusnya adalah 48 dibagi 3/4 ya. Tapi karena berlaku kalikan terbalik, perkalian terbalik, berarti boleh aja. Nanti biar bisa dicoret. Ya, berarti ini sama ini belum dicoret kan. 48 bagi 3 itu dapat 16 ya. Kalau gitu 16 kali 4 hasilnya adalah 64. Berarti ada 64 apa ini? Ya potongan ya. Jadi potongannya ada 64. Yang pertama ini adalah yang merah. Kemudian yang kedua adalah yang berwarna biru. Yang berwarna biru itu adalah 60. 60 dibagi dengan 1/5. Ini dibuat pecahan biasa dulu. 5 kali 1 5 tambah 1 berarti 6. Berarti 6/5. Dibagi dengan 6/5. Kalikan terbalik aja langsung ya. Jadinya adalah 5/6. Berarti sama dengan 6 sama 60 dicoret tinggal berapa? 10. 10 kali 5 adalah 50. Pertanyaannya adalah apa ini? Selisih ya. Selisih banyak potongan kedua tali tersebut adalah, berarti ini sama ini diselisihkan ya. Selisihnya ya. Selisih ya. Berarti selisih itu sama dengan 64 kurangi 50 yaitu 14. Kalau gitu jawabannya adalah yang B. Oke guys, kita lanjut ke yang nomor 3 ya. Seorang pemborong sanggup menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 80 hari. Kemudian dengan 36 orang pekerja. Jika pekerjaan ingin diselesaikan dalam waktu 60 hari ya, maka banyak pekerja tambahan yang diperlukan adalah, ini namanya adalah perbandingan. Perbandingan apa kalau pekerjaan? Ya, perbandingannya berbalik nilai ya. Semakin pekerjaannya semakin banyak berarti waktunya semakin cepat. Kalau pekerjaannya sedikit berarti waktunya semakin lama. Ini namanya adalah perbandingan berbalik nilai. Maka caranya yang pertama keadaannya adalah hari, kemudian ada pekerja. Saya singkat dengan PKJ, pekerja. Kalau 80 hari itu dikerjakan oleh 36 pekerja. Kemudian kalau 60 hari itu dikerjakan oleh berapa pekerja, berarti dimisahkan dengan X ya. Karena perbandingan berbalik nilai maka berlaku perkalian sejajar. Diingat ya, kalau berbalik nilai itu perkalian sejajar. Kalau senilai yaitu dikalikan silang. Kalau senilai silang. Kalau berbalik nilai berarti kalikan sejajar. Sejajar itu berarti atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti ini adalah X dikalikan dengan 60 kemudian sama dengan 80 dikalikan dengan 36. Jadi perkalian sejajar X kali 60 kemudian 80 kali 36 ya. Dicoret ya, dibagi 20 dapat 4 ya. Ini dibagi 20 dapat 3 ya. 3 sama 36 boleh dicoret lagi ya, karena ini melewati sama dengan itu boleh dicoret. Yang jelas yang nggak boleh dicoret itu kalau satu ruas nggak boleh dicoret ya. Kalau melewati sama dengan nggak masalah, boleh aja. Dibagi 3 dapat 1, kemudian ini dibagi 3 dapat berapa? 12. Kalau gitu X-nya sama dengan 4 kali 12 itu adalah 48. Nah, butuh pekerja 48 orang. Yang ditanyakan tidak 48, kalau jawab D itu berarti jelas salah ya. Yang ditanyakan itu apa ini? Tambahan pekerja. Pekerjanya kan sudah ada ini 36 orang. Berarti tambahannya itu adalah 48 dikurangi 36. Berarti sama dengan 12. Jadi butuh tambahan pekerjanya adalah 12 orang, yaitu jawabannya B ya. Ya, kita lanjut lagi ke yang nomor 4 ya. Sebuah pekarangan berbentuk persegi panjang pada denah digambar itu 20 cm kali 15 cm dengan skalanya itu adalah 1:400. Luas pekarangan sebenarnya adalah, karena ini bentuknya persegi panjang, kalau ditanyakan luas berarti panjang kali lebar ya. Berarti panjang sebenarnya kalau digambar itu 20 cm dan 15 cm dengan skalanya 1:400, berarti kita harus mencari, karena dalam bentuk meter kan jawabannya. Kalau
skala itu pasti dalam bentuk senti. Jadi 400 itu adalah 400 senti. Maka kita jadikan meter. Jadinya kalau 400 itu samanya dengan 4 meter ya. Jadi ini yang penting. Kalau mau dijadikan apa namanya sebenarnya. Berarti ukuran sebenarnya itu kan pasti lebih besar ya. Maka dikalikan, tidak dibagi. Berarti pada gambar itu dikalikan dengan skalanya, yaitu skalanya kan 4 meter. Langsung kali 4 aja. Berarti 20 kali 4 itu adalah 80. Jadinya adalah 80 meter itu pada sebenarnya Pak. Kemudian yang ini juga kali 4 ya. Kali 4. Berarti 15 kali 4 itu adalah 60. Berarti sudah dalam 60 meter. Yang ditanyakan adalah luas. Luas itu berarti kan sama dengan panjang kali lebar kan. Berarti 80 dikalikan dengan 60. Berarti sama dengan 8 kali 6 itu adalah 48. Nolnya 2. Berarti 4800 meter persegi. Itu jawabannya D. Oke guys, kita lanjut lagi ke yang nomor 5. Sekarang ke soal bentuk pangkat pecahan ya. Jadi kalau pangkat pecahan itu ada kata kuncinya ya. Kata kuncinya adalah angka ini. Ini angka pecahan 3/4. Berarti angka yang bawah ini adalah kunci-kuncinya di sini. Maksudnya gimana? Nah, angka 81 itu dibuat menjadi pangkat 4. 81 itu berapa pangkat 4? 2 pangkat 4 tidak mungkin ya, 3 pangkat 4 ya, 3 kali 3 9 kali 3 27 kali 3 81 pas ya. Berarti 81 itu sama halnya dengan 3 pangkat 4, itu adalah 81 nilainya ya. Kemudian pangkat yang luar tetap aja 3/4, itu caranya ya. Selanjutnya ditambah dengan 32. Ini pangkatnya kan 5 ya, pecahannya penyebutnya adalah 5. Berarti 32 itu dibuat menjadi pangkat 5. 32 itu sama aja dengan 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu hasilnya 32. Kemudian yang luar tetap aja 3/5. Kemudian dikurangi dengan 64. Di sini angka 3 kan. 64 itu samanya dengan 4 pangkat 3 ya. 4 kali 4 16 kali 4 lagi 64 kan pas. Berarti 4 pangkat 3 di sini adalah 2/3. Diingat kalau pangkat dipangkatkan A pangkat M pangkatkan lagi dengan N, berarti A pangkat M kali N, berarti dikalikan ya. Kalau dikalikan nanti 4 kali 3/4 kan 4-nya bisa dicoret ya. Berarti 4-nya bisa dicoret, ini 5-nya bisa dicoret, 3-nya bisa dicoret ya. Berarti tinggal sama dengan 3 pangkat 3 itu berarti 27 ditambah 2 pangkat 3 itu 8 dikurangi 4 pangkat 2 itu 16 ya. Kalau gitu jadinya adalah 8 kurangi 16 itu negatif 8. 27 kurangi 8 19 ya. Kalau gitu jawabannya adalah 19, yaitu C ya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang nomor 6 ya. Hasil dari akar 15 kali akar 5 dibagi dengan akar 20 dikurangi akar 5 adalah, kalau kita perhatikan ternyata di sini ada bisa dibagi 5 semua ya, 15, 25. Tapi ingat ya, kalau membagi misalkan mau menyederhanakan bentuk akar seperti ini, caranya karena ini perkalian maka ini dianggap satu suku. Kemudian ini juga satu suku, kemudian yang ini satu suku. Jadi masing-masing supaya nanti sederhana, masing-masing dibagi dengan akar 5 ya, dibagi akar 5. Jadi yang dibagi akar 5 itu hanya salah satu untuk yang atas ini karena ini bentuknya perkalian ya, tidak boleh akar 15 bagi akar 5, kemudian akar 5 bagi akar 5 itu nggak boleh ya, sama sekali tidak boleh karena bentuknya perkalian. Kalau perkalian berarti salah satu aja, misalkan yang ini sama ini saya bagi, berarti tinggal akar berapa yang atas, akar 15 dibagi dengan, nah kalau bentuknya pengurangan berarti ini karena ini satu suku berarti masing-masing dibagi akar 5. Akar 20 bagi akar 5 itu berarti akar 4 ya, berarti sama dengan akar 4. Kemudian akar 5 bagi akar 5 itu berarti 1 ya. Berarti jawabannya sama dengan akar 15 dibagi dengan akar 4 itu 2. Berarti 2 dikurangi dengan 1. 2 kurangi 1 itu kan 1. Berarti samanya dengan akar 15 saja. Kalau gitu jawabannya apa? Ya, jawabannya B. Oke, masih bersama Fastest Math, solusi cepat matematika. Sekarang kita lanjut ke yang nomor 7 tentang pola bilangan ya. Perhatikan gambar pola bilangan ini ada 1 2 3 4, banyak bulatan pada pola ke-8 adalah, kalau mau manual juga boleh aja digambarkan, tapi kan sepertinya sulit ya, tidak mungkin ya. Sekarang kita lihat polanya aja. Kalau mau dihitung juga boleh, kalau tidak mau dihitung juga sama saja. Caranya begini aja. Ini kan bentuknya persegi panjang kan. Ini ke atasnya ini 2, berarti 2 kali, kemudian yang ke sananya ada 3, berarti 2 kali 3. Kemudian yang ini ke atasnya adalah 1 2 3, berarti 3 kali yang horizontal 1 2 3 4 kali 4.
Kemudian yang ini adalah 1, 2, 3, 4, berarti 4 kali 1, 2, 3, 4, 5 kali 5. Kemudian yang ini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, berarti 5 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Kalau kita perhatikan ini kan angkanya 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6. Itu kan kakak adik ya kan? Ya kakak adik. Kalau di sini pola pertama berarti mulainya dari 2 kali 3. Kalau pola kedua 3 kali 4. Kalau pola ketiga 4 kali 5. Kalau pola keempat 5 kali 6. Kalau pola ke-8 berarti kakaknya 8. Kakaknya 4 kan 5. Kakaknya 8 berapa? 9. Kali ya, 9 kali berapa? 9 kali kakaknya 9 berapa? 10. Jadi ini kan kakak adik terus. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Berarti 9 kali 10 itu sama dengan 90. Berarti jawabannya D ya. Ya, masih bersama Fastest Math, solusi cepat matematika. Sekarang kita lanjut ke yang nomor 8 ya. Angka satuan dari 2 pangkat 41 adalah angka satuan itu berarti yang belakang ya, karena yang ditanyakan satuan. Caranya kalau ada pangkat besar ini belum lagi pangkat 2 pangkat 2019 misalkan kan, bisa jadi yang ditanyakan seperti itu. Ini kebetulan 41. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari polanya dulu ya, karena ini adalah bagian dari pola bilangan ya. Yang pertama adalah 2 pangkat 1 dulu. Kita cari 2 pangkat 1 itu nilainya adalah 2. Kemudian 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 2 itu nilainya adalah 4. Kemudian 2 pangkat 3 itu berarti 8. 2 pangkat 4 itu adalah 16. Kita cari dulu polanya sampai ke 8 minimal ya. 2 pangkat 4 sudah kan, sekarang 2 pangkat 5. Kemudian 2 pangkat 6. 2 pangkat 7, 2 pangkat 8 ya. 2 pangkat 5 itu berarti 16 kali 2 32, kemudian pangkat 6 itu berarti kali 2 lagi, ini berarti 64, kemudian pangkat 7 berarti 64 kali 2 itu 128, kemudian kalau pangkat 8 berarti 18 kali 2 itu adalah 256. Tentunya kalau kita harus mencari sampai 41 kan banyak sekali kan. Nah, kita tidak mungkin menuliskan satu-satu. Iya, kalau pangkatnya hanya D41, kalau sampai 2019 kan juga repot juga ya. Sekarang kita cari polanya. Ternyata kalau kita perhatikan ini angkanya selalu berulang. 2486, 2486, 2486. Seperti itu terus kan. Ya, 2486 seperti itu kan, ini namanya berulang 4 kali ya, berulangnya 4 kali. Maka caranya kalau misalkan ini adalah pangkat 5 berarti 5 ini dibagi 4. 5 bagi 4 sisanya berapa? 1. Kalau sisa 1 berarti satuannya adalah 2. Ini kan satuan. Satuannya itu 2, 4, 8, 6 itu satuan. Ini satuannya juga 2, 4, 8, 6. Itu yang ditanyakan satuan. Puluhan dan ratusannya tidak diikutkan ya. Kalau misalkan 6, 6 dibagi 4 karena berulangnya 4 berarti dibagi 4 ya. 6 bagi 4 itu dapat 1, sisanya 2. Kalau sisa 2 berarti satuannya adalah 4. 7 bagi 4 sisanya 3 berarti satuannya 8 ya kan. Ya, kemudian 8 kalau tidak sisa atau sisanya 4 ya berarti satuannya adalah 6. Nah, sekarang ini kita lihat ini pangkatnya berapa? 41. Berarti 41 dibagi dengan polanya itu berulang setiap 4 kali berarti dibagi 4 ya, dibagi 4 itu dapat 10 ya kan, dapat 10, sisanya berapa? Sisanya 1 ya. Kalau sisa 1 berarti di sini sisa 1 itu berarti angka satuannya adalah berapa? 2. Ini sisa 1 satuannya 2, sisa 1 satuannya 2. Berarti sisa 1 berarti artinya nanti angka satuan itu berarti sama dengan kalau sisa 1 satuannya adalah angka berapa? Ya angka 2. Kalau gitu jawabannya yang A ya. Kalau misalkan nanti sisa 2 berarti jawabannya 4. Kalau sisa 3 berarti jawabannya 8. Kalau sisa 4 jawabannya adalah 6 gitu ya. Jika ditanyakan yang lainnya. Masih bersama Fastest Math, solusi cepat matematika. Sekarang kita lanjut ke nomor 9. Pada pukul 10 WIB dalam sebuah media terdapat 5 amoeba membelah menjadi 2 setiap 20 menit. Membelah menjadi 2 setiap 20 menit. Banyak amoeba pada pukul 12. WIB adalah, mau pakai rumus juga boleh, ini adalah soal tentang barisan atau deret geometri ya. Tapi kalau tidak mau pakai rumus itu nggak masalah, pakai manual aja ya. Berarti kita pakai manual aja. Yang pertama adalah pukul ya, pukul 10 berarti 10.00. Kemudian banyak amoeba ya, amoebanya sama dengan 5 ya. Pada pukul 10 itu banyak amobanya adalah 5.
Kemudian akan membelah diri menjadi dua setiap 20 menit. Jadi ketika nanti 10 lebih 20 menit ya, berarti ini 10 lebih 20 menit. Itu berarti nanti membelah diri menjadi dua. Berarti ini kali dua artinya ya. 5 kali 2 berapa? 10. Berarti saat pukul 10.20 itu sudah ada 10 amuba. Kemudian setiap 20 menit kan, kalau setiap 20 menit berarti ini tambah 20 menit lagi sampai nanti terakhir yang ditanyakan adalah pukul 12. Kita lanjutkan aja. Ini nggak bakalan yang ditanyakan sampai pukul 16 sore ya. Ya 16 atau jam 4 sore tidak mungkin ya. Karena kalau geometrik itu yang ditanyakan maksimal mungkin hanya sampai suku ke-10 atau suku ke-8 aja. Sekarang kita lanjutkan, tambah 20 berarti sama dengan 10 lebih 40, kemudian nanti sampai 12 ya. 10.40 kemudian 11.00 kan ya, ditambah 20, kemudian 11 lebih berapa? 20, kemudian 11 lebih 40, kemudian ditambah 20 menit lagi jadinya pukul 12 pas. Nah, yang ditanyakan di sini. Kita tinggal mengalikan aja 2 ya, kali 2, 10 kali 2 berapa? 20 kali 2, 40 kali 2, 80 kali 2, 160 kali 2, 320. Berarti jawabannya saat pukul 12 itu banyak amubanya adalah 320. Nah, jawabannya yang B ya. Baik, sekarang kita masuk ke nomor terakhir untuk sesi yang pertama. Nanti akan saya bahas sesi yang kedua nomor 11, 12 dan selanjutnya. Silahkan kalian update terus ya Fastesmate YouTube channel. Kalian subscribe, nanti akan dapat pemberitahuan jika Fastesmate mengupload video terbaru. Sekarang kita masuk ke yang nomor 10 ya. Pak Arman meminjam uang di koperasi sebesar 1.200.000 dengan bunga tunggalnya 9% per tahun dan akan dilunasi dalam waktu 1 tahun. Besar angsuran tiap bulan adalah, kalau angsuran tiap bulan berarti langkah pertama kita harus mencari angsuran pokok dulu ya, AP, angsuran pokok ya, AP. Saya singkat AP ya, maksudnya angsuran pokok. Angsuran pokok itu berarti jumlah awal meminjam yaitu 1 juta berapa? 200 ya. Awalnya 1.200.000, kemudian dibagi dengan lama mau mengembalikannya. Mengembalikannya mau dikembalikan dalam waktu berapa? 1 tahun. 1 tahun itu berapa bulan? Karena yang ditanyakan kan tiap bulan nanti ya, angsuran tiap bulan. Berarti kalau 1 tahun itu ada 12 bulan, berarti dibagi 12. Kalau gitu per bulannya adalah 100.000. 100.000 ini baru angsuran pokok, belum ditambah dengan bunganya. Karena di sini ada bunga kan, bunga. Masih ingat rumus bunga? Ya, bunga, bukan bunga desa ya. Bunga itu sama dengan apa? Rumusnya kalau per tahun itu berarti B per 12, karena B itu adalah bulan ya, bukan bunga. Bulan, karena dalam 1 tahun itu 12 bulan, maka B per 12 dikalikan dengan persentase bunga, saya tinggal dengan P saja. P persen berarti per 100 dikalikan dengan modal awalnya atau meminjamnya. Ini adalah rumus bunga ya. Ini bunga per tahun. Nah, sekarang kita masukkan aja berarti bunga per tahun, berarti kita cari bunganya ya, bunga ya. Bunga itu sama dengan B bulan, berarti lama meminjamnya itu dalam waktu 1 tahun. Kalau 1 tahun itu berapa bulan? 12 ya, berarti 12 per 12 juga dikalikan dengan persentasenya adalah 9, berarti 9 per 100 dikalikan dengan M-nya atau meminjamnya ini. Meminjamnya adalah 1.200.000 ya, 1.200.000 rupiah. Ini kan bunga dalam waktu 1 tahun. Yang ditanyakan itu tiap bulan. Nah, padahal mau dipinjam dikembalikan selama 1 tahun kan. Kalau tiap bulan berarti dibagi berapa? Dibagi 1 tahun ini. 1 tahun itu berapa bulan? 12. Berarti ini kalau langsung ini, kalau ini kalau ini kan namanya bunga dalam per tahun ya, per tahun, bunga dalam setahun. Kalau dalam per bulan berarti ini dibagi ya. Ini per bulan berarti dibagi. Ya, dibagi di sini aja nggak apa-apa ya, dibagi per bulan, karena 1 tahun itu 12 bulan, berarti dibagi dengan 12. Sekarang kita coret 12 sama 12 nya dicoret, kemudian ini 12 sama 12 dicoret boleh ya, berarti tinggal 0 aja, nolnya ada 2 dicoret, yang atas 2 dicoret, berarti sama dengan 9 saja, tambahin nolnya ada berapa? 1, 2, 3 1, 2, 3, berarti bunga per bulannya itu 90.000. Oke, kalau gitu yang ditanyakan apa? Besar angsuran, berarti totalnya, berarti dijumlahkan ya. Berarti angsuran totalnya itu berarti per bulan itu sama dengan 100.000 tambah 9.000, berarti 109.000. Yaitu jawabannya adalah yang B ya. Ya, demikian pembahasan untuk soal
TPPU DIY tahap yang pertama untuk tahun 2019, paket yang pertama juga paket C61. Untuk paket yang kedua bisa dilihat pembahasannya di Fastesmate YouTube channel, atau bisa juga untuk paket yang lain dilihat di video Fatsudin Rohman ya. Oke, selamat belajar, mudah-mudahan sukses. Sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya. See you.